Shalom adik-adik. Adik-adik kita ayo berdiri dulu, berdiri ya biar semangat. Ya, Kita ajak semuanya dulu bangkit untuk berdiri dulu ya. tepuk Yesus Oke. ya. Masih ingat Kita enggak? masih ingat, udah lama ya kita nggak tepuk Yesus ya. Biar semangat ya Inang ya. Biar semangat. Abang Masih ingat, Bang Bang? Stephen masih ingat? Iya. Kita buat tepuk Yesus. 1, 2 ya. Tepuk Yesus. 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 Yes, yes, yes. Kurang semangat. Iya. Puspita. Enggak semangat. Kita Sekali ulangi lagi ya, Coba Ina. sekali lagi. Tepuk Yesus. 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 Yes, yes, yes. Oke baik, selamat hari Minggu Kak Puspita, Kak Yolanda, masih ingat kan? Yang di belakang Kak Ada Kristo, Abang boleh Kristo. lagi Kakak Abang ya, Bang Tiopan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa, semoga adik-adik kita juga luar biasa ya. Duduk yang manis, sediakan buku endenya. Kidung jemaatnya. Apalagi Bang? Alkitabnya ini. Alkitabnya jangan lupa. Kita mulai bernyanyi, kita harus gembira ya. Kita harus gembira. Baik, kita akan bernyanyi karena hari ini hari Minggu. Kita bernyanyi yang judulnya Hari ini harinya Tuhan. Baik. Adik-adik sekolah minggu, Bangkit bangkit berdiri. Ya, bangkit berdiri ya. adik-adik Jangan ya. lupa ya Inang ya, digerakkan badannya. Kita joget bersama-sama. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas siroha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas siroha. Sadarion, hari ini Tuhan. Raja, jangan lupa ya kan Enang, harus joget, goyang. Kita nyanyikan sama-sama. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. haleluya. Ya, adik-adik sekalian, duduk manis ya. Kita mau mulai kebaktian. Siapkan hatinya. Kita berdoa dulu di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, siapkan buku endenya. Kita bernyanyi dari nomor 453 ayat 1. Kita mau memuliakan Tuhan. Ada nama Yesus. Sadagoar naumuli.
Rohani Yesus doa malum rohani. Sekali lagi. Saya doa umuli siasa sagori. Rohani Tuhan Yesus doa umuli. Rohani Tuhan Rohani do endeki. Rohani Yesus doa malum rohani. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, ya Allah kasihanilah. Ya Allah kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, hukum Taurat pada minggu hari ini adalah titah kelima beserta maksudnya. Amang yakin kita semua sudah menghafal isi titah kelima. Kita sama-sama mengucapkannya tua ya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi, titah kelima tua ya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut, serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka. Tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan, kita sama-sama memohon kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekalian, sebelum kita mengaku dosa kita ada baiknya bernyanyi sekali lagi dari nomor 300. Kidung Jemaat ya adik-adik ya. Iya. Kidung Jemaat, jangan salah ya. Kidung Jemaat nomor 381 ayat 1 dan 2. Dia itu Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Adik-adik, marilah kita berdoa mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan dan ampunilah. Dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik, ayat bulanan pada bulan November, ini adalah yang terakhir di bulan November minggu hari ini. Ada yang ingat tertulis di mana? Di Amos pasal 5 ayat 24. Amang percaya kita juga semua sudah menghafal ayat ini. Kita sama-sama mengucapkan tua ya. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Sekali lagi, tetapi biarlah. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan, kita sama-sama mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, adik-adik, kita masih di Kidung Jemaat ya. Nomor berapa Kak Puspita? 376 ayat 1. Iya, ayat 1. Kidung Jemaat ya. Kita bernyanyi, yuk. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkan aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, duduk tenang adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus bernyanyi dulu memuliakan Tuhan kembali dari buku ND nomor 28 ayat 1.
Kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami masih dapat bertemu dalam acara ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengar, memahami, serta melakukan firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom, Mama. Ya, berjumpa lagi dengan Bang Elton Sinaga dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Firman Tuhan bagi kita dari Yesaya pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat 3. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3, Abang akan bacakan untuk kita semua. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian firman Tuhan. Sebelum Abang lebih menyampaikan firman Tuhan, ada baiknya Abang menyanyikan kabar adik-adik semuanya ya. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Baik, Amang. Ya, semoga dimanapun adik-adik sekolah minggu berada, selalu berada dalam keadaan tubuh yang sehat dan hati yang selalu bersuka cita. Karena selaku orang Kristen, kita bersuka cita karena hidup dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan tadi bagi kita, yaitu yang dari Yesaya 11, mengantarkan kita untuk mengenal mengenai Raja Damai. Nah, mengenai Raja Damai ini tentu akan membawakan sukacita kepada kita. Coba dilihat mengapa kita semakin menantikan Raja Damai ini. Jikalau minggu lalu kita sudah memperingati akhir tahun gerejawi, maka minggu ini kita masuk kepada tahun baru gerejawi, yaitu lebih kita kenal dengan Minggu Advent. Minggu Advent yang pertama. Seperti adik-adik lihat di sini, lilin sudah dihidupkan satu, menandakan Advent yang pertama. Nah, pada Advent yang pertama ini kita menerima kabar sukacita mengenai pengharapan akan kedatangan Yesus Kristus, Sang Penebus dan juga Raja Damai. Seperti nats khotbah kita ini, coba dibaca tadi di judul perikop kita, apa dikatakan di sana? Yaitu Raja Damai yang akan datang. Iya, Raja Damai yang akan datang. Nats khotbah kita ini menceritakan mengenai bangsa Israel yang baru saja keluar dari pembuangan Babel. Mereka dijatuhi hukuman ke pembuangan Babel karena mereka melakukan kesalahan. Nah, mungkin kita semua di sini pernah melakukan kesalahan. Ada itu jika adik-adik sekolah minggu ketika sekolah melakukan kesalahan karena tidak mengerjakan tugas, karena terlambat sekolah ataupun tidak lengkap atribut sekolahnya. Nah, kalau melakukan kesalahan pasti ada hukuman yang diterima kan? Nah, disinilah juga yang ingin kita lihat mengenai bangsa Israel. Ketika mereka sudah dibuang ke pembuangan Babel, tetapi karena atas berkat penyertaan Tuhan, mereka dapat keluar dari pembuangan Babel itu dan kembali ke tempat mereka, yaitu di Yerusalem. Akan tetapi, walaupun mereka sudah kembali ke tempatnya, mereka tidak langsung selesai masalah mereka. Ada lagi permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Israel pada masa itu. Masalahnya ialah karena bangsa-bangsa yang di sekitar mereka tidak menyukai mereka, sehingga banyak ancaman-ancaman yang datang kepada bangsa Israel. Nah, tentu kalau dikatakan ancaman, ini tidak ada yang suka diancam. Seperti itu jugalah bangsa Israel. Kondisi yang seperti ini membuat mereka semakin terpuruk. Maka dari itulah Nabi Yesaya untuk menumbuhkan pengharapan mereka, dia menuliskan teks ini. Nabi Yesaya yang menuliskan teks ini hadir memberikan penghiburan kepada bangsa Israel bahwa kesusahan mereka akan segera berkurang karena akan datang Raja Damai. Adik-adik sekolah minggu,
Ada yang tahu nggak gimana ciri-ciri Raja Damai itu? Kalau kita baca tadi di nats kita ini, dikatakan di situ bahwa ada ciri-ciri Raja Damai yang dijanjikan pada teks ini, yaitu yang pertama, dia dipenuhi oleh roh Tuhan. Roh Tuhan itu seperti di sini tadi kita lihat, roh hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, dan takut akan Tuhan. Lalu ciri-ciri yang kedua ialah kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Lalu ciri yang ketiga yaitu tidak menghakimi dengan sekilas pandang saja. Ciri yang keempat yaitu dia tidak menjatuhkan hukuman hanya karena mendengar kata orang. Dan masih banyak lagi ciri-ciri Raja Damai yang bisa kita lihat ataupun kita ketahui bersama melalui sosok Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itulah adik-adik, di sini kita patut selaku orang Kristen, abang dan kakak sekolah minggunya, adik-adik sekolah minggu, orang tua dan juga abang kakaknya di rumah harus bersukacita, dan juga kita di sini diajak untuk menantikan Raja Damai yang akan datang membawa kedamaian bagi manusia. Akan tetapi sambil menantikan kedatangan Raja Damai ini, kita diajak untuk memperbaiki diri kita agar kita juga menjadi pembawa damai untuk lingkungan kita dimanapun kita berada, yaitu baik adik-adik sekolah minggu berada di sekolah, berada di tempat bermain, ataupun dimanapun berada harus menjadi pembawa damai. Nah, kalau dibilang pembawa damai, berarti dia selalu suka berbuat kebaikan. Bisa saja itu kebaikannya untuk membantu orang tua, rajin belajar, dan selalu rajin untuk bersekolah minggu. Maka dari itulah, mari kita persiapkan diri untuk menyambut Raja Damai. Persiapannya bukan harus baru-baru, bukan harus baju baru, atau bukan harus celana baru, ataupun sepatu baru, atau hal-hal baru lainnya. Tetapi persiapan kita itu adalah untuk menunjukkan diri kita sebagai pembawa damai dan selalu melakukan firman Tuhan. Karena kesenangan Raja Damai itu adalah, bisa kita baca tadi di ayat 3, kesenangan Raja Damai adalah takut akan Tuhan. Kiranya adik-adik sekolah minggu juga takut akan Tuhan dan selalu membawa damai dalam setiap aktivitas adik-adik sekolah minggu. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita semua dalam melakukannya. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan ya Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menyentuh setiap hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat kami pahami dan juga kami lakukan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap adik-adik sekolah minggu dalam melaksanakan firman-Mu, sehingga mereka dapat menjadi pembawa damai dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu menyertai kami memohon ampun akan kesalahan kami dan dosa kami. Kiranya Engkau mengampuninya ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, tadi khotbahnya, apa khotbahnya? Raja Damai akan datang. Siapa sih Raja Damai? Tuhan Yesus. Apa tadi yang disukainya? Tuhan Yesus sangat senang kalau kita takut akan Tuhan. Berarti kita harus rajin sekolah minggu. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan buat Tuhan melalui gereja, melalui pemberian kita, supaya bisa dipakai menjadi hal-hal yang baik. Siapkan kolektenya, berikan dengan tangan yang manis dan dengan hati yang sukacita. Dan jangan lupa satu lagi, lagu penutup kita kali ini adalah dari bahasa Batak 1, dari bahasa Indonesia 1. Apa itu, Nang? Buku Lagunya? Ende nomor 591 dan Kidung Jemaat Nomor 91. 91. Iya. Ayo kita bernyanyi. Rasoham,
Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.